Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisiana, NIM 0310202096 dari kelas Tadris Biologi 2, mata kuliah Fisiologi Hewan, dosen pengampu Roni Afriyadi MPD, semester 4, Prodi Tadris Biologi 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem endokrin, di mana di sini saya akan membahas apa itu pengertian sistem endokrin, macam-macam kelenjar endokrin beserta fungsinya, serta kelainan yang terjadi pada sistem endokrin. Baiklah, tahukah kamu apa sih yang dimaksud dengan sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem organ yang tersusun atas kumpulan kelenjar yang mensekresi hormon-hormon. Sedangkan hormon itu adalah zat kimia yang mengatur pengendalian dan pengaturan metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan tingkat energi produktif, dan respon terhadap cedera, stres, dan suasana hati. Ternyata banyak sekali ya yang diatur oleh hormon, itulah sebabnya hormon dimaksudkan ke dalam sistem koordinasi. Kemudian, kelenjar endokrin ini juga disebut dengan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran pembuangan. Hormon yang disekresi oleh kelenjar endokrin akan masuk ke dalam aliran darah untuk diangkat menuju ke organ target. Macam-macam kelenjar endokrin beserta dengan fungsinya. Yang pertama itu ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini mensekresi hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan irama tidur alami atau irama sirkadian. Jika fungsi kelenjar pineal terganggu, maka dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Berikutnya adalah kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis ini terletak di bagian ventral atau bagian depan pineal. Hipofisis ini biasa disebut master of glands karena mengatur kerja kelenjar lainnya. Hipofisis ini terbagi menjadi 3 lobus. Yang pertama lobus anterior yang terletak di bagian depan, kemudian lobus media yang terletak di bagian tengah, dan selanjutnya lobus posterior yang terletak di bagian belakang, di mana setiap lobus tersebut menghasilkan hormonnya masing-masing yang berfungsi untuk menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Selanjutnya adalah kita akan membahas kelenjar endokrin yang ketiga, yaitu kelenjar tiroid. Biasa disebut kelenjar gondo. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondo ini terdapat di leher kita yang menghasilkan tiroksin dan kalsitonin. Hormon tiroksin ini berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh, sementara kalsitonin berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium darah dengan cara meningkatkan penimbunan kalsium pada tulang keras dan mengurangi pengambilan kalsium dalam usus atau ginjal. Selanjutnya adalah kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok yang terletak di bagian belakang kelenjar gondok. Kelenjar ini menghasilkan parathormon yang fungsinya mengatur kadar kalsium darah. Jika kadar kalsium dalam darah terlalu rendah, maka parathormon akan memicu penyerapan kalsium di tulang usus dan ginjal, sehingga kadar kalsium dalam darah kembali normal. Selanjutnya, kelenjar timus, yaitu kelenjar yang terdapat di rongga dada. Fungsinya adalah untuk menimbun hormon pertumbuhan, sehingga setelah dewasa, kelenjar timus ini tidak berfungsi lagi karena proses pertumbuhan sudah selesai. Baiklah, selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini adalah kelenjar ganda, artinya selain sebagai kelenjar eksotrin yang menghasilkan enzim, pankreas juga menghasilkan hormon. Jadi bagian kelenjar pankreas adalah kelenjar endokrin, tepatnya pada sel alfa, sel beta, dan sel delta. Sel alfa ini menghasilkan hormon glukagon, sel beta menghasilkan hormon insulin, dan sel delta menghasilkan somatostatin. Hormon tersebut mengatur kadar gula darah dalam tubuh kita. Glukagon merubah glikogen atau gula otot menjadi glukosa atau gula darah. Kemudian insulin tadi merubah glukosa atau gula darah menjadi glikogen atau gula otot. Dan kemudian somatostatin tadi berfungsi untuk menghambat sekresi glukagon dan insulin. Selanjutnya adalah kelenjar
kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini terletak di dekat ginjal. Kelenjar ini memegang peran penting di dalam tubuh, antara lain mengatur metabolisme tubuh dan produksi hormon penyebab stres, serta memproduksi dan mengatur hormon seks. Kelenjar adrenal ini adalah dua kelenjar kecil yang menjadi bagian dari sistem endokrin atau sistem hormon. Fungsi utama kelenjar adrenal ini adalah menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting untuk tubuh. Selanjutnya adalah kelenjar gonad. Kelenjar gonad atau kelenjar seks, disebut juga kelenjar reproduksi, adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Dalam betina, dari spesies sel-sel reproduksi adalah sel telur, dan pada jantan itu adalah sel-sel reproduksinya berbentuk sperma. Gonad laki-laki terdiri dari testis, menghasilkan sperma dalam bentuk spermatozoa, sedangkan gonad wanita terdiri dari indung telur, menghasilkan sel telur. Kedua gamet ini adalah sel-sel germinal haploid. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar gonad terdiri dari kelenjar ovarium atau kelenjar gonad pada wanita, yaitu terdiri dari hormon estrogen yang berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Kemudian hormon progesteron yang berfungsi untuk penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Kemudian testis kelenjar gonad pada pria. Hormon yaitu terdiri dari hormon testosteron yang berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan ini dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan makanan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Secara umum, proses pencernaan makanan akan dibantu oleh sekelompok enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Enzim pencernaan ini berperan untuk memecah nutrisi yang terkandung di makanan dan mengubahnya menjadi bentuk yang sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Berbagai kelenjar pencernaan. Yang pertama ada gastrin. Gastrin ini disekresi oleh dinding lambung, berfungsi untuk mensekresi getah-getah lambung. Kemudian ada sekretin. Sekretin ini disekresi oleh dinding duodenum, berfungsi untuk memicu sekresi getah pankreas. Kemudian kolesistokinin disekresi oleh dinding duodenum, berfungsi untuk memicu pengeluaran getah empedu. Berikutnya adalah gangguan pada sistem endokrin. Di sini saya akan menjelaskan sebanyak 6 gangguan. Yang pertama itu ada kretinisme. Kretinisme ini atau sering disebut dengan cebol, biasa juga disebut dengan dwarfisme atau kelainan pada seseorang yang menyebabkan seseorang itu berbadan kecil atau cebol. Ini terjadi karena hiposekresi hormon pertumbuhan atau somatotropin atau hipotiroid pada masa pertumbuhan. Selain kretinisme, ada juga yaitu gigantisme. Gigantisme ini kebalikan dari kretinisme. Jika kretinisme merupakan manusia cebol, maka gigantisme ini adalah manusia yang besar atau seperti raksasa. Gigantisme ini adalah pertumbuhan raksasa karena hipersekresi hormon pertumbuhan atau somatotropin atau hipertiroid pada masa pertumbuhan, sehingga seseorang tumbuh terlalu besar dan akan menyerupai seperti raksasa. Ketiga adalah morbus basedowi. Morbus basedowi ini adalah kondisi medis yang ditandai dengan kadar hormon tiroid yang berlebihan akibat produksi berlebihan kelenjar tiroid atau hipertiroidisme. Gejala-gejalanya adalah seperti berkeringat, terengah-engah, cemas, jantung berdebar, mata terbelalak, sehingga gejala-gejala tersebut terjadi karena kelebihannya metabolisme akibat hipertiroidisme.
Kemudian ada hipersekresi paratormon. Hipersekresi paratormon ini merupakan akibat terlalu banyak paratormon yang menyebabkan terlalu banyaknya kalsium tulang dilarutkan ke darah sehingga memicu osteoporosis. Kemudian ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini merupakan insulinnya terlalu rendah dan akan menyebabkan kadar gula atau glukosanya terlalu tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada diabetes insipidus. Karena kurangnya hiposekresi ADH atau antidiuretik hormon sehingga urin yang terbentuk sangat banyak. Baiklah, selesai sudah dari pemaparan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.